Banyak kaum muslimin yang berbondong-bondong untuk membuang semua produk-produknya. Masya Allah, saya anjungi jempol. Kenapa? Itu ghirah seorang muslim. Saya tidak mau memegang produk yang mana orang yang membuatnya menghina Nabi SAW. Baik, kita lihat nanti di akhir tahun ini. Orang-orang yang seperti itu, saya harapkan juga sama perlakuannya. Jangan sampai justru ikut serta dalam perayaan-perayaan. Baik, kita langsung katakan, perayaan apa? Perayaan tahun baru. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kepada Allah ta'ala atas segala kenikmatan yang Allah limpahkan kepada kita. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kerabat beliau, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa terus-menerus berada di jalannya sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tema kajian kita pada pagi hari ini yaitu perayaan yang mencoreng akidah Islam. Baik, ikhwatal iman, akidah secara bahasa artinya adalah ikatan. Sedangkan secara istilah, akidah adalah keyakinan hati dan pembenarannya terhadap sesuatu. Dalam pengertian agama, akidah adalah kandungan dalam rukun iman, yaitu beriman kepada Allah, beriman kepada para malaikat, beriman kepada kitab-kitab Allah Ta'ala, beriman kepada Rasul-Rasul Allah Ta'ala, beriman kepada hari akhir, beriman kepada takdir baik maupun takdir yang buruk. Jadi akidah, kalau kita lihat isi yang ada di dalamnya, terkandung pada rukun iman yang harus ada pada diri seorang hamba. Dan akidah ikhwatal iman merupakan landasan tegaknya agama Islam. Tanpa akidah, agama seseorang pun akan goyah, sehingga akidah dibutuhkan agar dia bisa senantiasa istiqamah di atas agama Islam. Hal ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat 110. "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Maka barang siapa yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah ia beramal saleh dan tidak mempersekutukan sesuatu apapun dengannya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagian daripada akidah. Yang mana dengan akidah, agama Islam tegak. Dan dengannya amal ibadah seorang hamba dapat diterima. Begitu pula dalam surat Az-Zumar ayat 65, Allah Ta'ala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, sungguh apabila kamu berbuat syirik, pasti akan terhapus seluruh amalmu dan kamu benar-benar akan termasuk golongan orang-orang yang merugi. Ayat-ayat di atas ikhwatal iman menunjukkan bahwa akidah ini sangat dibutuhkan pada diri seorang hamba yang apabila tercampur dengan kesyirikan, dengan kekufuran, maka hal tersebut akan membuat amal ibadah dan agama yang dia anut, yang dia pegang, tidak dinilai apa-apa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, disebabkan karena akidah yang tercoreng. Baik, oleh sebab itu, di antara dakwah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sampaikan, yang pertama dan yang paling utama adalah tentang akidah. Tentang akidah yang termasuk di dalamnya tauhid dan lain sebagainya. Ini adalah dakwah pertama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kaum untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan memperingati mereka agar meninggalkan penyembahan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berfirman dalam surat An-Nahl ayat 36, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah utus kepada setiap umat seorang rasul yang menyerukan
sembahlah Allah dan jauhilah taghut, yaitu sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan disebutkan pula dalam surat-surat di dalam Al-Qur'an yang mana Allah taala menyebutkan bahwa ini adalah dakwahnya seluruh rasul. Ya, seluruh rasul, setiap rasul mendakwahkan umatnya untuk memiliki akidah yang benar, yaitu agar mereka menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala macam kesyirikan. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 59, ayat 65, ayat 73, ayat 85. Allah taala berfirman menyebutkan tentang seruan para nabi, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Wahai kaumku, sembahlah Allah, tidaklah sembahan yang benar bagi kalian selain Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ucapan dari Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Syuaib dan seluruh nabi-nabi kepada kaum mereka, yang mana mereka memerintahkan dan menyeru seluruh umat untuk memiliki akidah yang benar, yaitu hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Ini menunjukkan bahwasanya akidah adalah landasan utama tegaknya agama Islam. Baik ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu dalam akidah ini 3 prinsip yang harus dipegang baik-baik. Seseorang yang ingin memiliki akidah yang benar, yang dengannya tegak agama Islam, maka dia harus mempertahankan 3 prinsip yang merupakan 3 prinsip akidah yang harus ada pada diri setiap hamba. Yang pertama ikhwatal iman, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, al-istislamu lillah, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Kemudian yang kedua, wal inqiyadu lahu bitta'ah, senantiasa tunduk dan patuh kepadanya. Yang ketiga, wal bara'ah minasyirki wa ahlihi, dan berlepas diri dari kesyirikan atau juga kekufuran dan segala pelakunya. Baik, kita masuk kepada prinsip yang pertama. Prinsip akidah yang pertama yang harus ada pada diri setiap hamba, yaitu berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan bertauhid. Maksudnya ikhwatal iman, kita tatkala beribadah harus memurnikan ibadah tersebut hanya kepada Allah Ta'ala semata, bukan kepada yang lainnya. Karena kita sadari bahwasanya sesembahan itu beragam, macam-macam, banyak. Akan tetapi orang yang bertauhid adalah orang yang hanya mentauhidkan dan mengesahkan Allah Ta'ala sebagai satu-satunya sesembahan. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 31, wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Padahal mereka hanya disuruh menyembah Tuhan yang esa, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Ta'ala, Maha Suci Allah dari apa yang mereka persekutukan. Ini prinsip yang pertama. Kita dituntut untuk melaksanakan ibadah. Akan tetapi ibadah tersebut harus ditujukan hanya kepada Allah Ta'ala. Baik dia ibadah praktis, yaitu ibadah yang memiliki tata cara tertentu seperti sholat, puasa, haji, umroh, dan lainnya, atau ibadah non-praktis seperti dalam bermuamalah sehari-hari kita harus berbuat baik, berakhlak mulia. Semua ibadah-ibadah seperti ini hanya boleh ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala semata, bukan yang lainnya. Ini prinsip akidah yang pertama. Jika ingin tegak agama Islam kita, tegak agama kita, maka jaga prinsip yang pertama, yaitu senantiasa mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap ibadah. Kemudian yang kedua, ikhwatal iman, bentuk pengesaan Allah adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dikatakan kita mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah, kita memiliki akidah yang benar. Maka bentuk konsekuensi dari pengesaan tersebut adalah dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi segala larangan Allah. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman atau menyebutkan tentang sifat orang-orang yang beriman yang akan mendapatkan keberuntungan dalam surat An-Nur ayat 51. Innama kana qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Dan sesungguhnya jawaban orang-orang yang beriman bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasul memberi hukum, menentukan hukum, menetapkan hukum,
ya, sebagai pembawa risalah Islam, memerintahkan dan mencontohkan kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perkara-perkara yang mungkar, maka tidak ada ucapan yang keluar dari orang-orang beriman melainkan sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh. Ini akidah. Ini akidah seorang muslim. Konsekuensi akidah yang seharusnya ada pada dirinya adalah menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan. Bahkan kalau seandainya dia dibenturkan dengan dua ketetapan, dua pilihan. Yang pertama pilihan yang Allah tetapkan dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua pilihan manusia, peraturan-peraturan manusia, ide, akal manusia. Mana yang lebih dia pilih? Maka tentunya orang yang beriman, yang memiliki akidah yang benar, dia akan memilih ketetapan Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 36, wa ma kana li mu'min wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi seorang mukmin atau mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan satu ketetapan bagi mereka pilihan yang lain yang berbeda dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak patut. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, dalam arti dia lebih memilih pilihan, ketetapan dari orang lain, manusia, hukum-hukum manusia dibandingkan hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah tersesat dengan kesesatan yang nyata. Ingat prinsip yang kedua, akidah seorang muslim adalah berusaha untuk senantiasa patuh, taat kepada perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Dan di antara kemahabesaran Allah dan kasih sayang Allah dalam menjalankan perintah dikaitkan dengan kemampuan kita. Bertakwalah kepada Allah mastata'tum, sesuai dengan kemampuan kalian. Ini di antara kemahabesaran Allah dan besarnya kasih sayang Allah Ta'ala. Sementara dalam meninggalkan larangan kita diperintahkan untuk meninggalkannya. Nah, prinsip yang ketiga adalah berlepas diri dari kesyirikan atau juga kekufuran dan para pelakunya. Tidak cukup dengan dua prinsip di atas, yaitu hanya beribadah kepada Allah semata saja. Kemudian dia tidak berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Ini sia-sia. Ibadah yang dilakukan sia-sia. Ada mungkin sebagian orang yang kalau beribadah, yang beramal soleh, itu ikhlas. Ya. Mungkin dia meniatkan semua ibadah tersebut hanya untuk Allah. Tapi di sisi lain, ada beberapa ibadah-ibadah yang dia lakukan, yang ditujukan kepada selain Allah. Dia tidak berlepas diri dari kesyirikan. Dan dia senantiasa kumpul-kumpul bersama orang-orang yang melakukan segala macam praktek kesyirikan dan kekufuran. Maka akidah yang pertama, prinsip yang pertama dan kedua, sia-sia. Sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan, orang-orang yang melakukan kesyirikan, hal tersebut akan menghapus semua amal. Menghapus semua amal. Maka dari itu prinsip yang ketiga juga harus dihadirkan. Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Ketiga-tiganya harus ada pada diri seorang hamba. Ya, jadi prinsipnya adalah dia harus berlepas diri dengan cara meyakini batilnya kesyirikan, kekufuran. Bahkan ia pun mengkafirkan orang-orang yang musyrik, orang yang kafir. Dia harus mengatakan demikian. Seorang muslim harus membenci dan memusuhi mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Karena keyakinan mereka. Karena kekufuran dan kesyirikan mereka. Ya. Karena prinsip dalam akidah seorang muslim adalah mencintai apa yang dicintai oleh Allah dan membenci apa yang dibenci oleh Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala tidak menyukai dan membenci kekufuran dan kesyirikan yang ada. Lihat sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, di mana beliau bersama-sama orang-orang yang mengikuti beliau berlepas diri dari segala kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Dalam surat Mumtahanah ayat keempat, qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa bima ta'buduna min dunillah. Sesungguhnya telah ada suri tauladan yang baik bagimu pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengannya ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan daripada apa yang kamu sembah selain Allah. Maka prinsip yang ketiga ini harus ada. Jadi bukan hanya sekedar mengaku. Banyak orang-orang yang mengaku, saya bertauhid, saya mengesahkan Allah Ta'ala. Banyak sekali.
Dan tatkala dia beribadah, dia juga mengaku, saya ikhlas. Saya menjalankan semua perintah ini karena Allah. Saya meninggalkan larangan ini karena Allah. Tapi di sisi lain, ada sebuah praktek-praktek ibadah yang mengandung kesyirikan. Dan dia masih suka kumpul-kumpul bersama dan loyal kepada orang-orang musyrik. Yang betul-betul terlihat jelasnya menyembah kepada selain Allah. Ini mencoreng akidahnya. Percuma prinsip pertama dan kedua. Maka orang yang berakidah yang merupakan landasan tegaknya agama, dia harus hadirkan ketiga prinsip di atas. Mengesahkan Allah Ta'ala dengan berserah diri kepadanya, yaitu mentauhidkannya. Senantiasa taat dan patuh kepada Allah Ta'ala, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Dan yang ketiga, menjauhi dan berlepas diri dari segala kesyirikan, kekufuran, dan para pelakunya. Baik, dari prinsip ketiga ini, maka dikenal dalam Islam akidah wala dan bara. Dari prinsip akidah yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, maka dikenal dalam agama Islam akidah wala dan bara. Ini salah satu akidah yang harus ada. Dan bisa dikatakan sekarang sudah semakin asing, tidak dikenal lagi. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan akidah wala dan bara. Wala itu artinya secara bahasa mencintai, membela, dan dekat. Itu artinya wala. Ya. Dan secara istilah maksudnya adalah mencintai orang-orang beriman karena keimanan mereka. Dalam bentuk membela, menolong, memberi nasihat, memberikan loyalitas, berkasih sayang, dan semisalnya. Berbagi hak-hak mereka sesama orang-orang yang beriman. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu saling bersaudara. Itu yang dimaksud dengan al-wala. Ketika ada yang mengatakan, saya wala dengannya Ustaz. Maksudnya apa? Saya mencintainya karena keimanannya. Karena kecintaan tersebut konsekuensinya apa? Tatkala dia kesusahan, saya akan membantunya. Ketika dia salah, saya akan memberikan nasihat kepadanya. Saya akan saling menghormati satu sama lain. Saya akan memberikan loyalitas kepadanya. Itu konsekuensi daripada wala. Adapun bara, ya bara artinya secara bahasa menjauh, memisahkan diri, berlepas diri, itu bara. Dan secara istilah artinya kita tidak memberikan loyalitas kepada mereka, yaitu musuh-musuh Allah Ta'ala. Baik dia orang munafik, orang kafir secara umum, dengan cara menjauhi mereka, memerangi mereka ketika mereka termasuk orang-orang kafir yang bisa diperangi, yaitu kafir harbi, sesuai dengan kemampuan kita. Maka kita barak kepada mereka, berlepas diri dari mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 23, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa man yatawallahu minkum fa ulaika humudz zalimun. Hai orang-orang beriman, janganlah kamu menjadikan, perhatikan disebutkan dalam ayat ini, bapak-bapak dan saudara-saudaramu. Ini bapak, orang tua kita, saudara-saudara kita. Tetapi tatkala mereka tidak beragama Islam, yakni orang-orang kafir, tidak bisa jadikan wala, tidak bisa kita jadikan wala. Ya. Tapi kita jadikan bara. Kita harus bara dengan mereka, dengan kesyirikan mereka, dengan kekufuran mereka. Tidak boleh kita ikut-ikut pada apa yang mereka yakini. Perayaan-perayaan mereka tidak boleh sama sekali. Ya. Yang mana mereka lebih mengutamakan kekafiran di atas keimanan, dan barang siapa di antara kita yang menjadikan mereka sebagai wali, sebagai wala kita, mereka itulah orang-orang yang berbuat zalim. Maka dari keterangan ayat-ayat yang kita sebutkan dan penjelasan dari wala dan bara, dapat kita fahami hukum berakidah wala dan bara tidak diragukan lagi adalah sebuah kewajiban. Dan termasuk dari pondasi penting dalam agama Islam. Termasuk pondasi penting dalam agama Islam. Ini konsekuensi dari prinsip yang ketiga tadi. Berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Maka di antara konsekuensinya harus memiliki akidah wala dan bara. Kita hanya memberikan wala kita kepada siapa? Orang-orang beriman. Dan kita memberikan bara, dan kita bara berlepas diri dari musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Authaqu oral iman al-muwalah fillah wal mu'ada fillah wal hubbu fillah wal bughdhu fillah."
Ikatan iman yang paling kuat adalah memberikan loyalitas karena Allah, memberikan sikap permusuhan karena Allah, mencintai karena Allah, dan membenci karena Allah. Hadis dikeluarkan oleh Imam Al-Baghawi. Ini menunjukkan bahwasanya akidah wala dan bara merupakan landasan penting, prinsip penting dalam agama Islam yang harus ada pada diri setiap hamba Allah Ta'ala. Ya, harus ada dengan pengertian wala dan bara yang telah disebutkan. Sekarang pertanyaannya, kepada siapa kita harus berwala dan kepada siapa kita harus berbara? Nah, ini yang penting. Bukan hanya sekedar mengetahui wala dan bara, kemudian kita salah meletakkan wala, salah meletakkan bara. Maka kepada siapa kita harus berwala, kepada siapa kita harus bara? Yang pertama, orang yang wajib kita berwala dengannya, ini wajib adalah, dan secara mutlak ya, yaitu orang-orang yang beriman dari kalangan para nabi, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang saleh yang ditemukan dalam agama Islam ini, para ulama. Maka kita wajib berwala dengan mereka secara mutlak, tidak boleh benci. Jika memang ditemukan bahwasanya mereka adalah orang-orang saleh. Dan yang paling diutama di antara mereka adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam adalah manusia yang wajib pertama kali yang kita cintai. Ketika Umar bin Khattab mengatakan, la anta ahabbu ilaila illa min nafsi, wahai Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguhnya engkau sangat saya cintai kecuali dari diriku sendiri. Maka ditegur oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pertama kali harus dicintai adalah di antara manusia adalah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau golongan yang pertama ini, maka kita wajib berwala secara mutlak dan tidak boleh benci. Yang kedua, orang-orang yang wajib kita barok dengan mereka, ya, tidak boleh memberikan loyalitas, tidak boleh memberikan kecintaan dan kasih sayang kepada mereka. Betul-betul harus barok, harus berlepas diri. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang kafir, orang-orang musyrik, orang-orang munafik. Maka orang-orang seperti ini wajib bara. Tidak boleh sama sekali kita menunjukkan loyalitas kita kepada mereka, mengikuti apa yang menjadi kebiasaan dan budaya mereka, yang merupakan ciri khas dan simbol keagamaan mereka. Sama sekali tidak boleh. Walaupun siapa? Dia bapak-bapak kita, orang tua kita, saudara kita, kakak adik kita, sama sekali tidak diperbolehkan. Ya, kita harus betul-betul bara, berlepas diri dengan mereka, dengan pengertian bara yang telah kita sampaikan. Yang ketiga, orang yang kita cintai satu sisi dan kita berlepas diri di sisi yang lainnya. Siapa dia? Mereka adalah orang-orang muslim yang terjerumus kepada kemaksiatan, dosa besar, ya, secara terus-menerus, alias orang-orang fasik. Jika memang ada pada diri orang tersebut, maka terkumpul di dalam dirinya dua hal. Yang pertama, kita mencintainya, tetap berwala dengannya dengan cara apa? Menasehatinya, memberikan bimbingan kepadanya agar kembali kepada jalan yang benar. Karena dia masih beriman. Tapi kita bara dengan perbuatan-perbuatan maksiat yang dia kerjakan. Ya. Kita menjauhinya. Tatkala dia melakukan hal tersebut, dia mengajak kita, maka kita jauh. Ini kalau seandainya di antara kawan-kawan sekalian, para jamaah sekalian yang memiliki sahabat, yang memiliki teman, yang masih mengajak kepada keburukan, maka pada saat itu kita bara, berlepas diri. Kita berlepas diri. Tapi kalau seandainya kita masih ada sayang dengannya, kita ingin masih berwala dengannya karena keimanannya, maka cara menunjukkan wala kita adalah menasehatinya. Akhi, ukhti, apa yang engkau lakukan itu tidak benar. Itu dilarang oleh agama. Mari kembali kepada agama, bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu cara menunjukkan wala kita kepada mereka yang melakukan maksiat. Jadi dua hal tergabung. Ya. Kepada orang-orang beriman yang jatuh kepada kemaksiatan, kita wala dengan keimanannya dengan cara memberikan nasihat kepadanya agar kembali kepada keimanan, dan kita bara dari segala macam kemaksiatan yang ia lakukan. Nah, maka dari penjelasan di atas jelas kepada siapa kita harus bersikap wala dan kepada siapa kita harus bersikap bara.
Maka dari sini ikhwatal iman masuk kepada inti pembahasan kita. Salah satu cara menjaga akidah kita sebagai seorang muslim adalah tidak menyerupai apa yang menjadi khas dan kebiasaan orang-orang kafir. Kenapa? Karena mereka wajib secara mutlak kita berbarak dengan mereka, berlepas diri dengan mereka. Yang merupakan simbol, ciri khas, kebiasaan, kebudayaan, sama sekali kita tidak boleh berloyalitas kepada mereka. Ya. Yang mana hal tersebut jika dilakukan akan mencoreng prinsip akidah seorang muslim. Ya. Yang mana itu harus senantiasa ada. Mengisahkan Allah, taat dan patuh kepada Allah, berlepas diri dari kesyirikan. Ya. Itu akan mencoreng akidah-akidah dan prinsip akidah dalam diri seorang hamba. Jika dia jatuh kepada kemaksiatan ini, kepada dosa ini, yaitu memberikan loyalitas kepada orang-orang kafir. Bahkan para ulama memberikan rincian, ada sebagian loyalitas yang bisa mencapai kepada derajat keluarnya dari agama Islam. Maka berbahaya memberikan loyalitas. Paling tidaknya, walaupun dia sholat 5 waktu dan ibadah-ibadah yang lainnya, namun tatkala dia melakukan atau ikut serta dalam perayaan-perayaan tertentu yang merupakan khas dan simbol kekafiran, maka dia akan digolongkan menjadi mereka. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, "Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Hafal baik-baik hadis ini. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk bagian dari mereka. Sekarang tinggal kita cocokkan, kita ini mengikuti kaum mana. Kalau kaum yang kita ikuti jelas kekafirannya, kekufurannya, walaupun kita sholat, puasa, mengeluarkan zakat, haji, umrah, namun kita masih memiliki kebiasaan tersebut, kata Nabi SAW, akan digolongkan seperti mereka. Na'udzubillah. Dan ini perbuatan ini, ikhwatal iman, tentunya akan sangat mencoreng akidah seorang muslim, yang mana itu merupakan landasan tegaknya Islam. Maka perhatikan, orang-orang yang masih suka ikut-ikut seperti itu, lihat bagaimana ketegarannya dalam beragama, keteguhannya dalam beragama, akan sangat mudah goyah. Baru berangkat saja mengikuti apa yang menjadi kebiasaan, itu sudah mencoreng akidah. Dan di sana banyak sekali kemaksiatan-kemaksiatan yang pastinya akan dilakukan. Aturan Allah akan dilanggar. Itulah yang terjadi konsekuensi di balik pelanggaran akidah. Ya, pelanggaran akidah. Maka ikhwatal iman, ini yang harus kita betul-betul fahami. Yang harus kita yakini bahwasanya prinsip akidah itu harus berlepas diri betul-betul. Ya. Kita berikan contoh sederhana. Ada seseorang yang disakiti. Ya mungkin awalnya dia berteman. Dia mendapatkan hadiah. Ya, misalkan apalah ini hadiah. Diberikan hadiah seperti ini oleh temannya. Tiba-tiba temannya berkhianat. Temannya berkhianat. Menyakiti kita, melukai hati kita. Kira-kira dengan hadiah yang dia berikan, apakah masih bisa kita nikmati? Kita lihat, masih bisa apa tidak? Masih bisa apa tidak? Kebanyakan orang akan membuangnya. Ketika dia memiliki perayaan acara tertentu, ya, dan dia masih kekeh dengan pengkhianatannya, masih saja menyakiti kita, di media-media sosial dia umbar-umbar segala macam keburukan kita. Dia punya perayaan, kita diundang. Kita datang apa tidak? Tidak. Itu yang seharusnya ada, ghirah. Sekarang orang-orang kafir jika berbicara tentang Allah Ta'ala, apa yang mereka katakan? Ya, Allah itu, Tuhan itu ada 3 trinitas. Dan segala macam tuduhan-tuduhan yang ditujukan kepada Allah Ta'ala. Begitu pula kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa kita rela ikut serta dalam perayaan mereka? Lah ini pertanyaan. Ini pertanyaan. Baik kemarin terjadi ada salah satu yang menghina Nabi Muhammad SAW. Banyak kaum muslimin yang
berbondong-bondong untuk membuang semua produk-produknya. Masya Allah, saya anjungi jempol. Kenapa? Itu ghirah seorang muslim. Saya tidak mau memegang produk yang mana orang yang membuatnya menghina Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita lihat nanti di akhir tahun ini. Orang-orang yang seperti itu, saya harapkan juga sama perlakuannya. Jangan sampai justru ikut serta dalam perayaan-perayaan. Baik, kita langsung katakan, perayaan apa? Perayaan tahun baru. Banyak orang yang mengatakan, Islam, kita harus bangga dengan Islam kita. Tapi ternyata dalam masalah ini mereka terjerumus. Masih saja mengikuti perayaan tahun baru. Ada apa dengan perayaan tahun baru? Kenapa kita angkat pembahasan itu dalam bab pembahasan kali ini? Kebanyakan orang tidak mengetahui. Hanya sekedar menganggap tahun baru itu seperti kemaksiatan yang ada pada umumnya. Kan maksiat. Sementara sekedar maksiat. Padahal ini ada kaitannya dengan akidah. Prinsip akidah kita yang kita bahas dari awal tadi. Ada kaitannya dengan prinsip akidah. Akidah wala dan bara. Ada kaitan eratnya dengan hal itu. Untuk lebih jelasnya, ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, kita lihat sejarah awal mula, asal muasal, kenapa muncul perayaan tahun baru. Mudah-mudahan dengan ini akan semakin terang. Dan semakin muncul ghirah kita sebagai seorang muslim. Yang mana kita tidak ingin mencampur adukkan Islam dengan perayaan atau dengan akidah atau keyakinan selain Islam. Seperti yang kita gambarkan tadi, tatkala ada orang yang marah tatkala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dihina, yang akhirnya dia buang segala produk yang ada yang merupakan produk mereka. Sejarah tahun baru, ikhwatal iman, perayaan tahun baru Masehi ini memiliki sejarah yang panjang. Banyak orang-orang yang ikut serta dalam merayakan itu tidak mengetahui apa sebenarnya di balik perayaan, apa yang melatar belakangi di perayaan tahun baru. Kegiatan ini, ikhwatal iman, merupakan pesta warisan dari masa lalu yang dahulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Jadi ini adalah pesta warisan yang dulu dirayakan oleh orang-orang Romawi. Yang mana mereka, orang-orang Romawi ini, ya, mendedikasikan hari yang istimewa ini untuk seorang dewa. Jadi mereka membuat perayaan tersebut diperuntukkan bagi seorang dewa yang dinamakan Janus. Jadi perayaan itu didedikasikan untuk dewa Janus. Seorang dewa yang dikatakan memiliki dua wajah. Yang satu menghadap ke depan, yang satu menghadap ke belakang. Sebagai filosofi masa depan dan masa lalu. Layaknya momen pergantian tahun. Ya, yang pada akhirnya mereka membuat perayaan tersebut. Yang ditujukan kepada dewa Janus. Sebagai simbolis pergantian tahun. Diwariskan dan terus diwariskan sampai kita temukan di masa kita sekarang. Yang sangat disayangkan, sejarah ini hilang, yang pada akhirnya dijadikan sebuah kebiasaan bagi orang-orang yang beriman juga ikut serta dalam merakayakannya. Ini yang sangat disayangkan. Kalau kita lihat sejarahnya, ini merupakan perayaan orang-orang Romawi. Dan jelas kekafirannya, ikhwatal iman. Tidak ada keraguan. Tidak ada keraguan. Dan ini menunjukkan bahwasanya perayaan tahun baru ini bukan sama sekali dari Islam, tidak. Tapi berasal dari orang-orang kafir. Dan orang-orang kafir tersebutlah yang pertama kali merayakannya. Ya. Merupakan masyarakat paganis dari kalangan Romawi. Yang mana mereka merayakan dan membuat acara tersebut kemudian diwariskan dan terus diwariskan sebagai bentuk pengagungan dan pemuliaan kepada dewa yang dinamakan Janus tadi. Nah, sekarang dirayakan. Bertahun-tahun terus dirayakan. Yang sangat disayangkan, kaum muslimin pun ikut serta dalam merayakannya, ya, dengan segala macam gemerlapnya dunia di dalamnya, kemaksiatan yang ada. Maka ikhwatal iman, sekali lagi, ini bukan hanya sekedar kemaksiatan biasa, tapi ini berkaitan erat dengan akidah dalam seorang hamba. Jangan sampai perayaan semalam tersebut yang pada akhirnya mencoreng akidah Islam.
Baik. Apa alasan-alasan kenapa perayaan ini dilarang? Kita lebih perjelas lagi. Yang pertama, alasan kenapa perayaan tersebut dilarang adalah satu, ikut turut serta merayakan perayaan orang-orang kafir yang mana itu masuk dalam ancaman man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Yang kaum yang diikuti adalah orang-orang kafir. Mengikuti kebiasaan mereka, kebudayaan mereka, khas mereka, yang mana asal muasalnya perayaan tersebut ditujukan untuk dewa Janus, ya. Yang mana sama halnya kita merelakan hal tersebut terjadi. Nah, ini yang pertama. Alasan yang pertama kenapa ini diharamkan. Kemudian yang kedua, mengikuti perayaan itu bentuk loyalitas dan menampakkan rasa cinta kepada mereka. Padahal Allah Ta'ala jelas-jelas melarang kita untuk memberikan loyalitas. Ya. Sama halnya tatkala seseorang mengikuti perayaan-perayaan tertentu, kawan kita menikah, kita bantu, kemudian kita berikan sumbangan, bahkan kita termasuk orang yang merayakannya, yang membantu jadi penerima tamu dan segala macam. Itu kenapa? Karena kita loyal dengan kawan kita yang menikah. Kita berikan bantuan. Jadi sama halnya ikut perayaan itu memberikan loyalitas. Ikut perayaan itu memberikan loyalitas. Maka tentunya hal ini bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. La tattakhidhu aba'akum wa ikhwanakum awliya. Jangan kalian jadikan bapak-bapak kalian, ya, saudara-saudara kalian sebagai wali. Wala itu berwala dengan mereka apabila mereka lebih memiliki kekufuran dibandingkan keimanan. Kemudian yang ketiga, alasan yang ketiga, hari raya ini merupakan bagian dari agama dan doktrin keyakinan. Bukan hanya sekedar perkara dunia belaka. Bukan hanya sekedar perkara dunia belaka. Tapi perayaan-perayaan itu merupakan ada doktrin keyakinan. Ini jelas sekali larangan yang ketiga ini. Alasan yang ketiga ini. Disebutkan dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke kota Madinah. Yang mana penduduk kota tersebut merayakan dua perayaan. Nairuz dan Mihrajan. Ini ada dua perayaan. Kemudian beliau mengatakan, qadimtu alaikum walakum yauman tal'abuna fihima. Innallaha azza wa jalla abdalakum bihima khairan minhuma yaumul fitr wa yaumun nahr. Saya mendatangi kalian dan kalian memiliki dua hari raya yang kalian jadikan sebagai waktu untuk bermain. Padahal Allah telah menggantikan dua hari terbaik untuk kalian, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Perhatikan, perayaan Nairuz dan Mihrajan itu pada dasarnya perayaan penduduk Madinah yang isinya hanya bermain-main dan makan-makan. Bermain-main dan makan-makan. Sama sekali tidak ditemukan ada ritual-ritual keagamaan, ya, sebagaimana dilakukan oleh orang Majusi dan lain sebagainya. Sumber aslinya daripada perayaan Nairuz dan Mihrajan adalah bermain-main dan makan-makan. Tapi yang namanya perayaan itu merupakan doktrin keyakinan. Doktrin keyakinan. Walaupun isinya hanya sekedar perayaan. Sehingga Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya dan diganti dengan dua hari yang lebih baik, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka ini sangat jelas. Maka ketika ada yang beralasan, kenapa nggak boleh Ustadz? Kan itu cuma perayaan biasa. Ya mungkin maksiat, nggak ada kaitannya dengan. Maka kita katakan tidak. Itu berkaitan erat dengan doktrin keyakinan. Ya. Dan ini diawali dengan perayaan, ya, diawali dengan orang-orang kafir yang melakukannya. Sebagai bentuk pemujaan dan pengagungan kepada Dewa Janus. Sebagai simbolis pergantian tahun. Maka tidak boleh. Walaupun di dalamnya sama sekali tidak ada maksiat, tidak ada ritual peribadatan. Kan di dalamnya cuma nyanyi, dan segala macamnya. Tapi perayaan itu saja sudah bagian daripada doktrin agama. Maka dari itu Nairuz dan Mihrajan diganti oleh Allah dan Rasulnya dengan perayaan Idul Fitri dan Idul Adha. Dan adapun perayaan tersebut walaupun isinya main-main dan semisalnya, maka tetap dilarang di dalam agama Islam. Baik. Kemudian yang keempat, alasan yang keempat kenapa dilarang? Karena Allah Ta'ala menceritakan tentang keadaan hamba-hamba Allah Ta'ala yang beriman
Dalam surat Al-Furqan, walladzina la yashhaduna zur. Dan orang-orang yang tidak turut dalam kegiatan az-zur. Az-zur dikatakan oleh para ulama adalah diantaranya adalah hari raya orang-orang kafir, perayaan orang-orang kafir. Sehingga kita tidak boleh. Jika kita ingin masuk digolongkan menjadi hamba-hamba yang beriman, maka tidak boleh mengikuti perayaan-perayaan tersebut. Inilah beberapa alasan kenapa Islam melarangnya. Kenapa Islam melarangnya. Maka jangan pernah kita ikut serta dalam hal ini. Karena ini ada kaitan erat dengan akidah kita. Masa kita rela ikut senang-senang, ikut merayakan apa yang menjadi perayaan dan simbolis dari kekafiran yang menjadi kebiasaan dan perayaan mereka. Tadi seperti kita contohkan sederhana. Ada orang yang mengkhianati kita, senantiasa mengejek kita, menghina kita di media-media sosial. Ya. Tiada hari yang dia lewati melainkan dengan menghina kita. Dia punya perayaan. Kita rela nggak ikut serta? Otomatis kan kita benci pada dasarnya. Kita nggak suka. Saya nggak akan datang. Saya kan nggak akan datang. Ya sama halnya dengan kasus ada orang yang menghina Nabi SAW. Kita marah. Kita buang semua produk-produknya. Nggak peduli apakah itu merugikan harta kita. Nggak peduli. Yang penting saya nggak benar ini. Dia menghina Nabi saya. Ini benar. Ini ghirah seorang muslim. Tatkala nabinya dihina. Sekarang, tatkala berbicara dengan perayaan tahun baru, bagaimana sikap kita? Padahal ini berkaitan erat dengan akidah. Berkaitan erat dengan akidah. Jika kita lihat dari sejarah yang ada. Ya, jika kita lihat dari kebiasaan lama, ternyata yang melakukannya adalah orang-orang kafir. Maka dari itu, Nairuz dan Mi'rajan yang merupakan perayaan yang ada pada saat itu dilarang oleh Nabi SAW. Padahal isinya bermain-main, makan-makan. Tapi diganti dan dilarang, kemudian diganti dengan Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha. Termasuk juga dalam pelarangan adalah memberikan ucapan selamat tahun baru. Ya. Ini juga termasuk yang dilarang. Mengapa? Dengan dua alasan. Satu, perayaan tersebut adalah perayaan orang-orang kafir, maka nggak boleh. Kemudian yang kedua, kaidah yang baku yang harus kita fahami bahwa sebagaimana kita dilarang untuk merayakan, begitu pula kita dilarang untuk mengucapkan selamat. Itu bagian daripada keikutsertaan dalam memberikan loyalitas. Selamat ya. Dalam arti kita respect. Nah, ini tidak benar. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, wa ammat tahni'ah bi syara'il kufur al-mukhtassah bihi fa haramun bittifaq. Mithlu an yuhanni'ahum bi a'yadihim wa shaumihim fa yaqul Aidul Mubarak alaik, ya, dan semisalnya. Memberi ucapan selamat terhadap salah satu syiar orang kafir hukumnya haram dengan kesepakatan ulama. Semacam memberikan ucapan selamat kepada mereka dengan hari raya mereka atau puasa mereka, seperti mengucapkan hari raya ini berkahi untukmu dan semisalnya, maka ini tidak dibenarkan. Ya, ini tidak dibenarkan. Ini akhwatul iman. Dan begitu pula sama halnya dengan mengucapkan selamat Hari Raya Natal. Biasanya kan digandengkan tuh. Selamat Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Ini juga termasuk ucapan yang dilarang. Kenapa? Ini bentuk loyalitas. Ini bentuk loyalitas kepada mereka. Mereka yang telah mencoreng menghina Islam. Tatkala menyebutkan tentang Allah Ta'ala, mereka menyebutkan dengan perkataan yang tidak benar, yang itu merendahkan derajat Islam. Tentunya ini tidak dibenarkan dan tidak boleh kita berikan ucapan-ucapan selamat kepada mereka. Baik, terkait dengan mengucapkan selamat Hari Raya Natal, ada di antara entah siapa yang mengatakannya, tapi mereka berani berdalil dengan Al-Quran sebagai landasan untuk melegalkan kebolehan mengucapkan selamat Natal kepada orang-orang Nasara. Dengan dalil dalam surat Maryam ayat 33, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku, yaitu Nabi Isa alaihi salam, pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali. Nah, mereka memahami bahwasanya Allah memberikan selamat kepada Nabi Isa. Maka dari itu, boleh kita mengucapkan selamat Natal pada tanggal 25 besok lusa mungkin. Nah, ini yang difahami oleh mereka. Maka pertanyaannya, seharusnya yang pertama kali kita cek, apakah benar Nabi Isa alaihissalam lahir tanggal 25 Desember
Apakah benar itu? Apakah terbukti? Ataukah hanya sekedar menjadi kabar yang terus berganti, yang terus-menerus ada? Apakah ahli sejarah dapat membuktikannya? Apakah itu hanya sekedar doktrin belaka? Dan jika mereka bersikap adil, seharusnya mereka juga mengatakan selamat untuk kematian. Kalau seandainya betul-betul berdalil dengan ayat di atas, bukan hanya selamat atas kelahiran, tapi selamat untuk kematian. Kenapa ayatnya berbunyi wassalamu alaihi yauma wulidtu wa yauma amutu? Keselamatan atasku hari aku dilahirkan, setelah hari aku diwafatkan. Ya. Ini ikhwatul iman. Jadi kalau seandainya mau betul-betul adil, maka juga mengatakan demikian. Ya. Ini ikhwatul iman dari Allah Subhanahu wa taala. Maka penafsiran ini adalah penafsiran yang tidak tepat. Hanya akal-akalan untuk melegalkan apa yang mereka inginkan, yang sesuai dengan hawa nafsu mereka. Padahal mereka harus ingat akan firman Allah Ta'ala dalam surat Maryam ayat 90-91 yang mana Allah Ta'ala murka kepada orang-orang yang menganggap Allah punya anak. Dan ada sebagian orang yang menganggap Nabi Isa adalah anak Allah Ta'ala. Ya. Takadus samawat yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibal hadza an da'u lirrahmani walada. Hampir saja langit runtuh, bumi pecah, gunung berterbangan ketika mereka menganggap Ar-Rahman mempunyai anak. Harusnya faham ayat ini. Baca ayat ini. Bukan hanya sekedar membaca satu ayat kemudian ditafsirkan dengan hawa nafsu yang pada akhirnya sesat. Dan kalau kita lihat tafsiran-tafsiran yang benar, seperti yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah, beliau menjelaskan, dan keselamatan semoga dilimpahkan kepadaku. Maksudnya apa? Maksudnya keselamatan dari Allah kepadaku pada hari aku dilahirkan, yaitu ketika di dunia dari gangguan setan, ya, dari gangguan-gangguan setan. Kemudian pada hari aku meninggal, maksudnya di alam kubur. Dan pada hari aku dibangkitkan kembali, maksudnya di akhirat, ketika beliau pasti akan melewati 3 fase ini, yaitu kehidupan dunia, mati di alam kubur, lalu dibangkitkan lagi menuju akhirat. Dan Allah memberikan keselamatan kepada beliau di semua fase yang ada. Itu maksudnya. Memberikan keselamatan, bukan mengucapkan selamat atas kelahiran, kemudian dijadikan landasan untuk bolehnya mengucapkan selamat Natal. Ini tidak dibenarkan dalam syariat Islam. Ini ikhwatal iman yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Maka dari penjabaran di atas, jangan sampai kita menggadaikan dan mencoreng akidah kita dengan perayaan-perayaan tersebut, baik dengan mengucapkan selamat atau ikut serta dalam perayaan yang ada, karena ini bagian daripada loyalitas. Padahal kita dilarang untuk memberikan loyalitas total kepada mereka, memberikan loyalitas kepada mereka. Ada di antara yang di antara perbuatan tersebut ada yang bisa mencapai kepada derajat kekufuran. Ya, maka ini harus kita waspadai. Adapun dalam bermuamalah sehari-hari, layaknya kehidupan manusia seperti biasa, seperti jual beli dengan jujur, saling menghormati, ya, saling tolong menolong, saling dalam masalah agama, perintah untuk bersikap baik, berakhlak mulia, maka ini diperintahkan dalam agama. Jika kaitannya dengan kehidupan muamalah biasa, bukan kaitan dengan agama. Kalau dalam agama, kalla, sama sekali tidak boleh. Dan perayaan tahun baru itu bukan hanya sekedar kebiasaan dunia biasa, tapi apa? Ini bagian daripada akidah mereka, keyakinan mereka. Ada doktrin agama dan doktrin keyakinan yang ada pada perayaan tersebut yang tidak boleh kita ikuti. Buktinya apa? Perayaan Nairuz dan Mihrajan yang di dalamnya hanya sekedar permainan dan semisal itu pun dilarang oleh Nabi SAW dan diganti dengan hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Maka jika itu bagian dari agama maka tidak boleh. Akan tapi jika bermuamalah sehari-hari, ya, jual beli, kita bisnis, kita melakukan transaksi, maka hal ini tidak dipermasalahkan, diperbolehkan. Kita mungkin juga diperintahkan untuk menolong mereka, berakhlak mulia kepada mereka. Dalil yang mengisyaratkan akan hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Luqman ayat 15, tatkala membicarakan perintah kepada anak untuk senantiasa berbakti kepada orang tuanya dengan ma'ruf walaupun dia kafir. Wa in jahadaka 'ala an tusyrika bima laysa laka bihi 'ilm fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku, ya, dengan sesuatu yang tidak engkau ketahui tentangnya, maka janganlah engkau mengikuti keduanya. Jangan taat dalam masalah itu. Tapi dalam bermuamalah sehari-hari, wa shahibhuma fid dunya ma'rufa. Ya.
pergaulilah mereka keduanya dengan baik. Kemudian pula dalam hadis yang pernah kita sampaikan kalau tidak salah, Abdullah bin Amr yang memiliki seorang pembantu yang saat itu sedang memotong kambing. Setelah kambing-kambingnya dipotong, dia berpesan, ibda bijarinal Yahudi. Coba mulai berikan kambing-kambing ini kepada tetangga kita dan awal dengan orang Yahudi. Tatkala ditanya kenapa dengan orang Yahudi, maka dia menjawab, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yusi bil jar hatta khashina annahu sayuwarithu. Kami diwasiatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat untuk senantiasa berbuat baik kepada tetangga sampai kami khawatir dia mendapatkan akan menetapkan hak waris kepadanya. Ya. Sampai demikian. Dalam arti, dalam masalah muamalah sehari-hari kita berbuat baik. Kita berbuat baik. Tetapi tatkala kita berbicara tentang agama, keyakinan, kebiasaan yang menjadi simbol khas kekafiran, maka dalam hal ini sama sekali tidak diperbolehkan karena itu bentuk dari loyalitas kita kepada mereka. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat difahami dengan benar. Maka dari itu jangan ikuti perayaan yang bisa mencoreng akidah kita. Islam sudah memiliki perayaan yang kita berbangga dan berbahagia di dalamnya. Yang kita bersenang-senang, memiliki kegembiraan, kebahagiaan yang bisa kita rasakan bersama keluarga di dalamnya. Cukup dengan itu, yaitu Hari Raya Idul Fitri dan Hari Raya Idul Adha. Jangan tambahi lagi, apalagi yang mana tambahan-tambahan tersebut bisa mencoreng akidah kita. Wallahu ta'ala alam bishawab. Demikian kiranya bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika terdapat perayaan orang kafir, otomatis dari pemerintah atau kampus meliburkan di hari perayaan tersebut. Bagaimana bila muncul perasaan dalam hati semisal akhirnya ada libur? Apakah perasaan ini menjadi dosa, Ustaz? Barakallahu fiik. Terkait dengan masalah libur atau dampak di balik perayaan-perayaan ini, misalkan dampaknya libur atau yang lainnya, kemudian kita mengambil hari libur tersebut, maka tidak masalah. Ini bagian daripada muamalah duniawiyah selama kita tidak ada kerelaan dan keridhaan terhadap apa yang menjadi perayaan mereka. Dalam arti di sini ada permainan hati. Kalau seandainya kita senang dengan libur tersebut, dalam arti kita ikut berbangga, berbahagia dengan liburnya mereka sebagaimana kita bahagia dengan kedatangan bulan Ramadan, maka ini ada masalah dalam hati kita. Namun jika tidak, maka tidak ada masalah. Dalam arti, dalam hal ini kita tinggal menjaga hati kita, jangan sampai kita rela dan ridha dengan apa yang dirayakan. Tapi kalau seandainya kita libur, hanya sekedar senang liburnya, akhirnya bisa berkumpul dengan keluarga, maka wallahu alam hal ini tidak dipermasalahkan. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana menasihati teman yang mengatakan pengajian itu saja, akidah tauhid. Ana sudah hafal. Baik. Bagaimana jawabannya? Tatkala dia tahu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di kota Mekah selama 13 tahun lamanya tentang tauhid. Dan itu terulang-ulang. Dan itu juga yang didengar oleh para sahabat yang kala itu berada di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa jawabannya? Orang-orang yang sudah tahu tentang tauhid belum tentu dia memiliki akidah yang kuat. Belum tentu. Buktinya masih ada yang menyimpang setelah dia mengenal Islam. Setelah dia belajar. Banyak. Jangan sampai ujub dengan apa yang kita miliki. Jangan pernah ujub dengan apa yang kita miliki. Bahkan bisa jadi dengan kesombongan dan ujub tersebut Allah bisa angkat. Nasihatkan itu. Ya. Ribuan kali pun satu ilmu, misalkan tentang sholat atau tentang akidah seperti yang dikatakan, ribuan kali diulangi, tetap sebagai penuntut ilmu, sebagai hamba kita harus menghormatinya, mendengarkannya dengan baik. Itulah kewajiban kita. Dan ingat ikhwatal iman, perkara akidah, perkara tauhid itu adalah perkara yang sangat penting. Bukan berarti tatkala kita menyelesaikan satu kitab, misalkan Ushulus Tsalatsah, kemudian kita tidak belajar lagi tentang akidah dan tauhid. Tidak sama sekali. Itu adalah pelajaran yang harus senantiasa ada
dalam 1 pekan kajian misalnya. Harus ada akidahnya. Harus. Karena setelah kita mempelajari, kita bisa tergelincir. Maka dengan adanya pengajian tersebut, kita diingatkan kembali. Harus ada. Maka ini bisa jadi di antara bisikan setan agar dia meninggalkan tauhid. Itu di antara kemungkinannya. Maka nasihatkan. 13 tahun lamanya Nabi SAW berdakwah tentang tauhid. Dan di situ ada para sahabat. Ya, yang sahabat-sahabat kala itu juga ikut bersama Nabi SAW. Dan tidak ada mereka yang protes. Mengatakan, tauhid lagi. Nggak ada. Ini ikhwatal iman. Ya, perintah dalam agama kita belajar. Terus belajar. Pelajari agama ini dengan baik. Pelajari pokok akidah Islam. Tauhid. Pelajari tentang syariat-syariat Islam. Terus jangan pernah putus sampai ajal tiba. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah Ustaz, seorang suami baru saja mualaf. Bagaimana cara menasihati dia agar tidak mengikuti Natal? Dan apakah tidak mengapa seorang muslimah selalu membimbing suaminya? Tidak masalah. Tidak masalah. Dan itulah fungsi daripada kehidupan rumah tangga suami dan istri yang saling melengkapi. Tatkala memang didapati istri yang lebih paham tentang agama, maka sang suami harus sadar bahwa dia membutuhkan itu, membutuhkan bimbingan. Maka dia mungkin akan mengatakan kepada sang istri, untuk mencari nafkah biar saya. Tapi tolong bimbing agama saya. Nggak masalah itu. Tidak masalah. Dan mungkin banyak di antara keluarga-keluarga yang demikian. Apalagi dikatakan dia baru mu'alaf. Mu'alaf itu ibarat kertas kosong yang bisa saja dicoret-coret oleh siapapun juga. Dia nggak paham tentang Islam. Kalau seandainya yang membawanya adalah orang yang berpenampilan Islam tapi memiliki keyakinan yang menyimpang, bahaya. Dia akan menganggap itu Islam. Maka harus dibimbing. Apalagi sebagai istri harus bimbing tuh seorang suaminya. Ya, dengan akidah yang benar, tata cara ibadah yang benar, fahamkan. Maka yang pertama kali yang harus disampaikan apa? Akidah dulu. Masalah akidah dulu. Ya. Masalah akidah dulu. Metode beragama dulu. Akidah tentang prinsip tadi, prinsip akidah seorang muslim itu harus ditanamkan dengan baik-baik. Kemudian metode dalam beragama, bahwasanya kita beragama harus berdasarkan dalil, itu dulu. Kalau sudah ditanamkan hal-hal tersebut, maka dia akan sadar. Ketika sebelum sholat, dia akan tanya, ini dalilnya apa ya? Kenapa? Karena sudah tertanam dalam dirinya, dalam beragama, harus dengan dalil. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah, Ustadz, bagaimana sikap pembantu rumah tangga di rumah orang Nasara yang mau mengadakan Natalan? Baik, ikhwatal iman, bekerja dengan orang-orang kafir boleh. Selama pekerjaan tersebut tidak menghinakan kita. Nah itu. Jika menghinakan dalam arti seperti menjadi, mohon maaf, pembantu rumah tangga dan semisalnya, itu akan merendahkan dan pada dasarnya itu tidak diperbolehkan oleh para ulama. Kalau bekerja dalam arti bisnis, dalam sebuah perusahaan yang mungkin pemilik utamanya adalah mereka, namun kita berbisnis dan dalam arti tidak ada direndahkan dalam pandangan manusia, maka tidak masalah. Kita interaksi dengan mereka, nggak masalah. Tapi kalau seandainya pekerjaan-pekerjaan yang bisa merendahkan sebagaimana yang dipandang oleh masyarakat, maka hal ini tidak diperbolehkan di dalam agama. Maka mudah-mudahan jawaban tersebut sudah mewakili apa yang ditanyakan. Wallahu a'lam bishawab, demikian kiranya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.